Oke, hari ini saya melanjutkan satu tema yang kemarin waktu saya ngobrol sama Pastor Patudu, kita ngobrol sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya diminta untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan masih tentang komunitas. Saya nggak tahu sebenarnya bulan ini bicara tentang apa, tapi saya diminta untuk bicara tentang komunitas, melanjutkan apa yang disampaikan kemarin hari Jumat dan hari Sabtu. Dan hari ini saya membawa satu tema yang saya sudah siapkan, sebenarnya bukan kata-kata yang baru, tapi kata-kata yang sudah sangat familiar pasti di telinga kita. Oke, ini saya arahkan kemana? Oke, nah tema khotbah saya hari ini adalah The Beauty of Togetherness atau indahnya kebersamaan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang biasanya dipakai untuk ayat-ayat pernikahan. Tetapi ketika saya pelajari, saya melihat, oh ini lebih seperti ayat untuk komunitas daripada ayat untuk pernikahan. Tapi nggak apa-apa, saya tidak mau memperdebatkan hal tersebut, tapi kita akan belajar sama-sama. Kita akan belajar sama-sama dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di situ ada bagian yang saya highlight, yaitu kalimat pertama, yaitu berdua lebih baik daripada seorang diri. Salomo, penulis kitab Pengkhotbah, berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Dia punya argumen bahwa hidup sendirian itu gak baik loh. Dia punya argumen bahwa humans are wired for relationship. Manusia itu diciptakan untuk sebuah hubungan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian dan gak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Saya dulu waktu tes MBTI, walaupun banyak orang gak percaya hasil tes saya, orang tuh berkata saya tuh hasil tesnya itu introvert, walaupun banyak orang tidak percaya saya seorang introvert. Kenapa saya terlihat seperti ekstrovert? Bukan karena saya ekstrovert, tetapi karena saya itu mau nggak mau, karena seorang gembala mau nggak mau harus berinteraksi sama jemaat. Saya harus melatih diri untuk ngobrol sama jemaat, membuka pembicaraan, sehingga seakan-akan saya ini seorang ekstrovert. Kalau nggak ada yang memecahkan suasana, saya harus yang jadi icebreaker-nya. Saya harus memecahkan suasana. Jadi orang berpikir saya itu seorang ekstrovert. Padahal saya ini sukanya sendirian, di dalam kamar, nonton YouTube. Asal ada YouTube, internet, TikTok, saya hidup. Saya baik-baik saja, I'm fine. Ada buku, saya baik-baik aja. Jadi saya nggak terlalu butuh untuk ditemenin sebenarnya. Saya tuh suka kesendirian. Tetapi sesuka-sukanya saya akan sendirian, ada satu waktu di dalam kesendirian saya di mana saya berkata, kok kayaknya nggak terlalu enak ya hidup sendirian. Ada sebuah hasrat untuk ketemu orang lain. Ada sebuah hasrat untuk berkenalan dengan orang lain. Ada sebuah hasrat untuk berbagi hidup dengan orang yang lainnya. Dan kita dari kecil, kita belajar satu hal, bahwa manusia itu makhluk sosial. Betul ya? Manusia itu makhluk sosial. Ada yang gak percaya manusia itu makhluk sosial? Semua percaya bahwa manusia itu makhluk sosial. Pertanyaannya bukan apakah kita itu makhluk sosial, tetapi pertanyaan adalah kenapa kita itu makhluk sosial? Kok bisa manusia itu harus makhluk sosial? Kenapa kita ini diciptakan untuk sebuah hubungan, untuk sebuah relationship? Kenapa kita ini nggak bisa berdiri sendiri aja? Saya nggak butuh orang lain, saya hanya bisa hidup sendiri. Kenapa itu nggak pernah bisa terjadi? Kita lihat, Salomo mengutip satu bagian firman Tuhan di Kejadian pasal yang pertama dan Kejadian pasal yang kedua. Sebenarnya Kejadian pasal yang kedua, tapi saya pengen bacakan Kejadian pasal yang pertama terlebih dahulu. Dikatakan demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu bagian berikutnya dikatakan, Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita ditanya kenapa manusia itu makhluk sosial? Filsuf manapun, guru IPS manapun tidak bisa menjawab kenapa kita itu makhluk sosial. Kenapanya? Bukan apakah kita, tapi kenapa kita ini makhluk sosial. Tapi Alkitab punya jawaban kenapa kita itu makhluk sosial. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan
Allah, bukan sekedar Allah, tetapi Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Itu luar biasa banget. Dan Allah sendiri yang berkata apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah Tritunggal adalah Allah yang mengasihi, berelasi, berkomunikasi sejak semula. Dengan demikian, kalau Allah kita sejak semula berelasi dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, maka seperti kata-kata saya tadi bahwa humans are wired for relationship. Manusia diciptakan untuk sebuah hubungan. Tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Jadi ini bukan sekedar perkataan manusia. Ini adalah perkataan Allah sendiri. Di mana Allah pengen kita itu hidup bersama-sama, berkomunitas, berelasi. Jadi kadang-kadang kita meremehkan hidup bergereja, hidup berkomunitas. Tapi saya kasih tahu, salah satu cara untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah adalah hidup di dalam komunitas. Bukan cuman gereja pulang, gak kenal siapapun. Saya percaya itu bukan hidup yang Allah inginkan. Saya percaya salah satu cara untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, kadang-kadang kalau kita bicara keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Allah, kayaknya harus menderita banget gitu gak sih? Tapi ada langkah sederhana untuk kita bisa serupa dan segambar dengan Allah. Gimana caranya? Hidup di dalam komunitas. Tuhan tidak menciptakan kita untuk isolasi, tetapi untuk sebuah relasi. Bukan hanya sebuah relasi, tetapi juga ada sebuah interdependency. Saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Saudara merasa saudara tergantung sama orang lain enggak? Saudara merasa ya, ada enggak di sini yang enggak merasa enggak, saya enggak butuh orang lain. Oke, kemungkinan besar saudara bikin dan bawa kursi saudara sendiri. Enggak ada kan yang bawa kursi sendiri di sini? Yang bikin kursi ini dari nol enggak ada kan? We need someone to help us. Kita membutuhkan seseorang untuk menolong kita. Itu menunjukkan bahwa oke, kita butuh orang lain. Begitu juga apa yang saudara mampu lakukan, itu menolong orang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu punya saling ketergantungan. Kalau Alkitab berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka di mata Allah, hidup yang seorang diri tanpa komunitas, itu adalah hidup yang tidak baik. Karena apa? Tidak baik kalau seorang manusia sendiri saja. Jadi kita butuh sebuah komunitas. Dan kalau ini benar, maka kualitas hubungan kita berdampak banyak pada kualitas hidup kita. Itulah kenapa ada kata-kata secara moral dikatakan, tunjukkan teman-temanmu maka saya akan tunjukkan masa depanmu. Well, enggak 100% tepat. Tapi itu merupakan satu hal yang direfleksikan bahkan oleh orang-orang dunia. Mereka tahu dengan siapa kita bergaul menentukan kualitas hubungan kita. Dan saya percaya kita di sini bergaul dengan orang-orang sesama orang berdosa, tetapi bukan hanya berhenti pada keberdosaan, tetapi kita hidup karena anugerah dan kasih karunia Allah. Amin. Kita diubahkan terus-menerus menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, hal ini dipertegas oleh Yesus. Di Yohanes pasal yang ke-17, tadi ayat yang dibacakan juga sama Yeril, dikatakan, saya bacakan yang ungu saja. Dikatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Sama seperti Yesus dan Bapa. Nah, ayat yang ke-20, yang percaya kepada aku, supaya mereka menjadi satu. Ayat yang ke-22, sama seperti kita adalah satu. Yesus berdoa supaya orang-orang yang percaya itu jadi satu. Saudara, ketika kita berpikir tentang doa, seringkali yang kita pikirkan adalah bagaimana aku menerima jawaban doa. Kita mencari kunci-kunci. Gimana caranya saya menerima jawaban doa? Apakah doanya harus jengking, harus berlutut, harus tersungkur, harus dengan gaya apapun? Kita berpikir, bagaimana caranya aku mendapatkan jawaban doa? Tapi saya kasih tahu satu dimensi lain tentang doa. Bukan hanya menerima jawaban doa, tetapi menjadi jawaban doa Yesus. Amin. Itu bagian kita. Yesus berdoa supaya kita jadi satu. Ada kesatuan di tengah kita. Yesus berdoa dan artinya kita punya privilege. Oh, aku bisa jadi jawaban doa Yesus. Kesengajaanku untuk bergabung dengan komunitas, kesengajaanku untuk kenal satu sama lain, kesengajaanku untuk hidup bersama di dalam You Care, itu merupakan cara untuk mengabulkan
Doanya Yesus. Artinya apa? Kalau saudara doa digenapi, saudara happy enggak? Saudara happy? Pertanyaan saya, kalau Yesus doa dan doanya terkabul, Tuhan Yesus happy enggak? He is happy. Dia bahagia. Bukan berarti kebahagiaannya dapat bertambah dalam artian dia enggak cukup ya, enggak. Tetapi dia juga Allah yang punya perasaan, dia adalah seorang person, pribadi. Artinya dia bahagia ketika dia melihat kesatuan di dalam gerejanya. Amin. Nah, kerukunan, kemarin saya katakan bahwa Allah mengaruniakan kerukunan dan kerukunan tersebut harus kita pelihara. Ada satu kutipan yang saya rasa bisa jadi konklusi dari apa yang saya sudah katakan dari tadi, khotbah saya belum selesai, yaitu created in His image means we are created for relationship. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, kamu harus berkomunitas. Amin. Kamu harus berkomunitas. Nah, tetapi pertanyaannya gini, kenapa sih Salomo itu ngomongin tentang hal ini? Kenapa dia bicarakan hal ini? Kita lihat bagian sebelumnya di Pengkhotbah pasal yang 4, tadi ayat yang 9, sekarang ayat yang ke-7 dan 8. Dikatakan demikian, aku melihat kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Kalau anak laki-laki saja kemungkinan ini ayat bicara soal hubungan atau keluarga atau pasangan hidup. Tapi dikatakan atau saudara laki-laki, which is gak ada hubungannya sama pernikahan sama sekali. Dan tiada henti-hentinya ia berlelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh seorang Salomo. Nah, dan kemungkinan besar kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo di masa tuanya. Jadi ada orang yang udah berumur, super kaya, super pinter, dan dia membagikan hikmat yang telah dia dapatkan sebagai orang kaya dan orang pinter. Kalau dia ada dan masih hidup sampai hari ini, kemungkinan dia ada di podcast manapun, dia harus membagikan hikmat-hikmatnya. Kemungkinan dia ada di podcast soal filsafat, atau kemungkinan dia ada di podcast soal pekerjaan, ekonomi. Kenapa? Karena dia kaya, pinter, dan dia sangat memahami kehidupan manusia. Yang dia lihat apa di masa tuanya? Ada orang-orang yang begitu mengejar ambisi pribadi, dalam hal ini uang, tanpa henti sampai berlelah-lelah. Salomo menyadari bahwa ternyata menjadi kaya dan memiliki harta dan uang yang banyak tidak selalu menyelesaikan semua masalah kita. Dan juga tidak akan memberikan ketenangan total di dalam jiwa kita. Faktanya, uang bisa membuat kita semakin sengsara, stres, dan cemas. Alkitab penuh dengan peringatan tentang kekayaan. Dan saat ini Raja Salomo yang sangat kaya menulis kitab Pengkhotbah untuk memberikan peringatan dan pelajaran yang membantu kita tentang melihat betapa sia-sianya kekayaan. Seorang taipan minyak asal Amerika namanya John Rockefeller, saudara pasti pernah dengar namanya, ditanya, dari miliaran dolar yang pernah Anda miliki, kira-kira 1 juta dolar mana yang menjadi 1 juta dolar favorit Anda? Dan dia berkata, 1 juta dolar favorit saya adalah 1 juta yang belum dan akan saya dapatkan. Artinya apa? Ada sebuah ketidakpuasan di situ. Ada sebuah ketidakpuasan di situ. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa uang ternyata tidak memuaskan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak anti pada uang, tetapi Tuhan anti pada cinta akan uang. Dan di sini Salomo sedang mengingatkan orang-orang, hey, hati-hati. Karena kamu bisa sangat berambisi akan uang. Hari ini kita melihat bahwa keuangan merupakan satu pengajaran yang luar biasa, pengejaran yang luar biasa. Orang-orang berlomba, terutama sejak ada sosial media. Oke, umur 20 kamu udah punya apa? 25 kamu udah punya apa? 30 kamu punya apa? 40 kamu punya apa? Kita semua diajak seakan-akan kita harus berlomba dengan orang yang lainnya. Untuk apa? Membuktikan bahwa kita bisa. Dan seperti kata Salomo, kalau kamu terlalu berambisi dengan uang, kamu tidak akan punya anak laki-laki dan saudara laki-laki. Dan bahkan kamu gak tahu harus bagiin ini ke siapa. Kamu akan lihat at the end of the day, di dalam kesepianmu kamu lihat ternyata uangku tidak bisa memuaskan aku. Apa yang dia cari membuat dia tidak memiliki apapun. Saya percaya, saya mengambil contoh ini tidak pakai riset dulu, jadi
Ini bukan menyindir siapapun ya. Tapi begitu banyak anak orang kaya yang orang tuanya sibuk bekerja yang kehilangan anaknya. Ada banyak orang yang begitu sibuk bekerja menggunakan cara-cara yang haram, yang tidak baik, yang ilegal sampai akhirnya berakhir di penjara. Ada orang-orang yang mencari uang sebegitu banyak, berpikir bahwa uang bisa memuaskan, menenangkan keluarganya, ternyata yang diminta oleh keluarganya adalah kehadiran. Dan itu adalah apa yang dikatakan oleh Salomo. Saya nggak berkata bahwa uang itu buruk, uang itu salah. Kita harus cari uang, kita harus kerja. Ada khotbah tentang pekerjaan, which is kita harus cari uang. Tapi kita juga harus menyadari bahwa uang punya potensi untuk merusak kehidupan setiap kita. Akan ada orang yang berkata, santai aja, dengan uangku aku bisa beli temanku. Aku bisa cari teman kok. Kalau kita membeli teman, maka itu bukan hubungan yang genuine, yang asli. Itu adalah relasi yang palsu. Dan relasi yang palsu menghasilkan kualitas kehidupan yang palsu, yang semu juga. Terlihat baik, tetapi hanya semu. Padahal Tuhan mau agar kita hidup di dalam komunitas yang berkualitas. Tuhan mau agar kita hidup di dalam komunitas yang berkualitas. Jadi poin pertama hari ini adalah kita perlu berhati-hati dengan pengejaran setiap kita. Pengejaran apapun, dalam hal ini bisa uang, mungkin ambisi-ambisi pribadi, pencapaian-pencapaian, hati-hati. Jangan sampai itu merusak kehidupan kita sampai kita gak punya siapapun. Kita gak punya teman untuk berbagi, teman untuk saling menguatkan, teman untuk saling menghibur. Nah, pertanyaannya gini. Salomo telah mengingatkan kita bahwa relasi yang sejati itu lebih baik daripada pemenuhan ambisi. Komunitas itu juga sama pentingnya dengan kekayaan, dengan harta yang kita miliki, bahkan lebih penting. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat bagian berikutnya, dikatakan di sini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah. Jadi di dalam relasi ada sebuah result, ada sebuah outcome, ada sebuah upah di dalam sebuah relasi. Relasi yang benar, komunitas yang benar. Upahnya apa? Pertama, ada yang mengangkat temannya, lalu ada yang menjadi panas, mereka menjadi panas. Dan bagaimana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, ada kekuatan, tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Nah, kalau kita lihat ayat ini dari sebuah nasihat yang sangat bijak dari Salomo, tiba-tiba ayat ini ditutup dengan sebuah perumpamaan tentang perjalanan. Betul ya? Makanya dia katakan kalau ada yang jatuh, ada yang ngangkat. Kalau kamu lagi tidur, ya, ada yang menghangatkan. Kalau kamu mendapati seorang musuh, maka kamu akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertahanan. Nah, yang menarik di sini tiba-tiba nuansanya berubah. Jadi nuansa sebuah perjalanan. Apa yang saya sedang katakan? Yang sedang saya katakan adalah di dalam kekristenan, komunitas bukan hanya menjadi sebuah perkumpulan manusia. Namun perjalanan bersama menuju tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Hidup berkomunitas adalah sebuah perjalanan. Bukan cuman kita udah kumpul aja sesekali, kita kumpul seminggu sekali atau seminggu 2 kali, udah kita nggak menuju tujuan yang sama, enggak. Tetapi komunitas yang sehat, komunitas kekristenan adalah komunitas yang menganggap komunitas sebagai sebuah perjalanan. It's a journey, ada sebuah perjalanan. Ada tujuan, ada kerinduan, ada goal yang sama. Dan di dalam perjalanan ada progres, betul? Ada progres. Progresnya kalau kita sehat, progresnya itu maju, bukan mundur, betul? Progresnya itu bukan mundur, tapi maju. Ada hubungan, ada saling ketergantungan, ada pertanggungjawaban. Kalau di dalam kekristenan, komunitas diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah supaya kita secara personal menjadi semakin serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi secara komunal, secara bersama-sama, komunitas ada untuk menunjukkan kasih dan kuasa Allah melalui kehidupan setiap kita. Amin. Itu goalnya, itu tujuannya. Sehingga komunitas itu bukan cuma kumpul bersama. Dan kalau kita lihat ayat yang tadi, ada 3 hal. 3 poin yang
hadir di dalam komunitas yang berjalan bersama-sama. Jadi kita harus puas. Jadi kita nggak boleh puas, maaf. Jadi kita nggak boleh puas kalau kehidupan kekristenan kita cuman ya udah deh kumpul-kumpul aja seminggu sekali. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita cuman main board game, kita cuman ngomongin hal-hal yang nggak terlalu jelas, nggak terlalu membangun kehidupan kita. Enggak, kita harus meningkatkan ekspektasi kita bahwa di dalam komunitas harus ada transformasi kehidupan. Bahwa di dalam komunitas harus ada perubahan hidup. Bahwa di dalam komunitas kita berjalan bersama bergandengan tangan untuk menuju sebuah tujuan yang Allah telah tetapkan. Itulah yang menjadi kerinduan Allah di dalam gerejanya. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama adalah ada supporting, yang kedua ada sharing, dan yang ketiga adalah strengthening. Supporting, ayat tadi berkata bahwa kalau kamu jatuh, ada yang mengangkat temannya. Beberapa waktu yang lalu, belasan Mei, Juni atau Mei ya, saya lupa. Ya Juni harusnya. Sekitar 2-3 minggu yang lalu saya pergi naik gunung. Saya pergi naik gunung, Gunung Slamet, gunung tertinggi se-Jawa Tengah. Pertama kalinya saya naik gunung. 2 minggu sebelum saya naik gunung, karena saya main basket, saya cedera ankle. Itu 2 minggu. Lalu beberapa saat sebelum saya naik gunung, ankle saya itu baru sembuh sekitar 80-90%. Tapi karena saya udah janjian, saya berkata, enggak, saya mau tetap naik gunung. Dan apa yang terjadi? Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Bukan waktu naiknya, tapi turunnya. Kalau Bapak Ibu pernah naik gunung, di puncak gunung itu dari pos terakhir ke puncak gunung, itu full batu dan pasir. Oh, itu mengerikan sekali. Saya pakai trekking pole, saya jalan pelan-pelan, itu pun kepleset berkali-kali. Ini badan saya kalau dibuka semuanya ini sisa bekas kena batu dan pasir semuanya. Kenapa? Karena saya jatuh berkali-kali. Tapi setiap kali saya jatuh, ada seorang teman saya, jemaat saya namanya Leo, dia berkata, dia naik lagi nemenin saya, kok gimana? Butuh istirahat enggak? Saya temenin. Ada seseorang yang mensupport saya, ada orang yang tidak meninggalkan saya sendirian. Ada seorang yang menolong saya, membantu saya, bukan malah menyalahkan, tetapi berkata, apa yang aku bisa bantu? Dia enggak berkata, kok ayolah yang kuat, jangan lemah. Tapi dia bertanya, gimana aku bisa bantu kok? Butuh istirahat? Tak temenin. Gak apa-apa kok, santai aja. Kita gak terburu-buru. Kita menuju tujuan yang sama. Yaitu apa? Pulang selamat, udah gitu aja. Hidup, itu pesan papa saya buat saya. Kamu terserah mau naik puncak, turun, yang penting kamu pulang tetap hidup. Udah gitu. Jadi waktu sampai di stasiun kereta, saya ngabarin orang tua saya, keluarga saya bilang, guys, I'm alive. Saya masih hidup. Udah itu aja. Buat mereka itu berita yang paling penting. Dan itu yang terjadi ketika saya hidup di dalam komunitas. Ketika kita hidup dalam komunitas, ketika kita terjatuh bukan berkata, wah kamu ini gak sehat kayaknya, kamu ini gak benar, wah kamu ini sesat ini, pengertianmu ini salah. Ya memang ada orang-orang yang butuh digituin kadang-kadang karena mungkin kesalahan teknis di otaknya gitu ya. Tapi sikap kita ketika kita menasihati maupun kita menolong, harus untuk membangkitkan dia supaya dia bisa hidup kembali di dalam tujuan Allah yang telah Allah tetapkan. Amin. Lalu yang kedua, sharing. Dikatakan mereka menjadi panas. Dulu ketika saya baca ayat ini dan mostly orang-orang baca ayat ini tentang pernikahan. Tapi saya sadar hal ini sangat benar ketika di mana? Ketika saya camping di atas gunung, saudara. Itu dinginnya luar biasa, anginnya kenceng, dingin banget. Dan awalnya saya berkata, gimana kalau kita bawa 2 tenda, dua-dua, lebih lega gitu kan. Tapi teman saya yang udah pro naik gunung, dia berkata enggak kok, 1 aja buat kita berempat. Dan saya tidak ada penyesalan sedikit pun tidur berempat dengan mereka. Kenapa? Karena anget banget di dalam. Gitu. Begitu juga dengan komunitas Kristen. Ketika ada yang dingin hati kita menguatkan mereka, kita mendoakan mereka. Kita membagikan dalam tanda kutip semangat kita. Kita menghangatkan mereka. Ketika ada orang yang mulai dingin hatinya, mereka mulai jauh dari Tuhan, ada orang-orang yang memanggil dia kembali, menguatkan, mendoakan, berbagi beban kehidupan. Sama seperti kata Paulus, kamu yang kuat hendaklah menolong yang lemah. Amin. Itu rencana Tuhan atas komunitas, atas gerejanya. Atas gerejanya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Walaupun saya waktu di atas gunung udah pakai baju 3 lapis, saudara.
Baju 3 lapis, lapis pertama, lapis kedua yang dari bulu angsa, yang ketiga windbreaker. Itu pun tetap kedinginan. Kaos kaki udah 2, celana 1. Dan saya tetap kedinginan. Tetapi yang membuat saya hangat adalah ketika saya bersebelahan dengan teman-teman saya. Dan yang menarik ketika seseorang misalnya di atas gunung kena hipotermia, mereka harus bergesekan dengan tubuh seorang yang lainnya. Kenapa? Supaya panasnya teralirkan. Saya jadi paham kenapa Salomo mengubah nuansanya menjadi nuansa perjalanan. Pertama karena memang komunitas Kristen itu perjalanan, tetapi di dalam perjalanan kita ngerti apa sih artinya saling berbagi kehangatan. Ada kehangatan di dalam komunitas Kristen, ada keramahan, ada kerukunan di dalam komunitas Kristen. Bukan cuma dingin, gak kenal satu sama lain, tetapi ada kehangatan di dalamnya. Dan yang ketiga adalah strengthening. Dikatakan 2 orang akan dapat bertahan. Pada zaman itu mereka juga melakukan banyak perjalanan. Dulu gak ada GrabCar, gak ada Bluebird, gak ada whatever bird, gak ada. Semua jalan kaki. Dan ketika mereka jalan kaki, mereka bertemu dengan hewan-hewan buas. Dan kalau 1 orang lemah, maka 2 itu kuat. Ada yang lebih kuat dari 2, yaitu 3. Bersyukur di atas gunung saya gak ketemu hewan buas sama sekali. Walaupun saya itu terpaksa jalan paling depan. Karena kami berempat, 2 yang belakang itu ketinggalan agak jauh. Nah saya itu sama teman saya yang namanya Leo, professional hiker gitu ya. Kalau dia paling depan, dia akan meninggalkan saya. Jadi saya disuruh lebih depan supaya Leo ini yang menunggu tempo saya. Seperti itu. Lalu saya pakai headlamp, itu jalanan itu seperti gua Bapak Ibu. Tanah-tanahnya tinggi dan kadang-kadang ada belokan. Cuman satu hal yang saya takutkan, saya belok, ada macan, udah selesai. Itu aja yang saya pikirkan tuh cuman itu. Tapi saya ngerti, saya nggak sendirian. Seandainya ada macan pun, ada 4 orang yang bawa trekking pole. Kita bisa pukul-pukulan sama macan. At least saya nggak mati sendirian, saya mati berempat gitu. Maafkan saya. Nah, tetapi itulah yang terjadi di dalam komunitas. Kita juga saling menguatkan. Ketika ada yang lemah, ada orang yang mendoakan. Kita bisa bertanya kepada orang lain. Thank you Ariel. Kita bisa bertanya kepada satu sama lain. Apa yang bisa aku doakan buat kamu? Kamu kelihatannya lagi lemah, kamu kelihatannya lagi jauh dari Tuhan. Kamu kok, apa yang terjadi? Lama kok kamu gak ke gereja? Lama kok kamu ke gereja rasanya gak ada gairah. Apa yang bisa aku doakan buat kamu? Kalau kamu lemah, saya pastikan saya akan jadi orang yang menguatkan kamu. Itu yang Tuhan rencanakan atas komunitas. Amin. Sehingga di dalam kita hidup berkomunitas, ada supporting, ada sharing, dan ada strengthening. Itu yang Tuhan mau. Untuk kita hidupi bersama-sama. Bukan cuma datang ke gereja. Kalau kemarin saya pakai perumpamaan toilet umum. Datang ke gereja, mengeluarkan semua unek-unek kita, urusan kita selesai, pulang. Tetapi gereja komunitas merupakan sebuah keluarga. Tempat di mana kita berjalan bersama-sama. Kita tidak meninggalkan siapapun di belakang. Saya belajar satu hal. Waktu malam, jadi malam itu saya jam 2:30 itu bangun, karena jam 3 kita harus summit. Summit itu jalan ke puncak. Nah, kita semua bangun jam 3, lalu kita jalan. Nah, kalau malam itu dan semakin tinggi, oksigennya makin tipis. Jadi kami jalan berempat, ada satu teman saya, itu yang malam itu nafasnya pendek banget. Pendek terus, mual, dia pusing, jantungnya berdebar-debar gitu kan. Kenapa? Karena dia gak sehat, kurang merasa baik saat itu, mentalnya kena malam itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya berjalan, lihat ke belakang, udah gak kelihatan, saya tungguin di situ. Saya memastikan bahwa dia tidak berjalan sendirian. Saya gak meninggalkan dia dan saya gak berkata, wah yang penting saya ke puncak, kamu sendirian. Enggak, saya tungguin dia. Saya memastikan dia berjalan di trek yang sama. Karena dia cowok dan teman baik saya, setiap kali saya udah ketemu sama dia, saya motivasi dia dengan kata lemah kamu. Saya motivasi dengan cara mendemotivasi, ya kan? Karena kami itu pergi ke Gunung Slamet gara-gara ada satu cewek di gereja kami yang solo hiking ke Gunung Slamet. Jadi kita bilang, lemah kamu. Kalau kamu nggak sampai puncak, apakah tahu nanti kamu pulang mau dicengin sama orang ini gitu. Jadi saya motivasi dia, ayo kamu harus kuat. Demi pamer sama manusia ini kamu harus kuat. Well, cara menguatkannya berbeda-beda, tetapi waktu itu di alam udah gak ada cara lain untuk menguatkan dia selain menyentuh ego dan berhalanya.
gengsi sebagai seorang pria, saya harus sentuh supaya dia mau bangkit dan kembali berjalan. Dan itu yang harus terjadi di dalam komunitas, di mana kita berjalan bersama-sama menuju sebuah tujuan. Saya akan percepat karena waktu saya sudah habis. Bagian berikutnya, isolation brings despair, but relations brings healing. Amin. Keterasingan mendatangkan keputusasaan, tetapi ikatan mendatangkan penyembuhan. Amin. Kita dipanggil untuk hidup bersama. Kita dipanggil untuk hidup di dalam komunitas. Kenapa? Karena melalui komunitas kita dipulihkan satu sama lain. Kita dikuatkan, kita disupport, kita bisa berbagi beban kita. Kita nggak sendirian. Ada orang-orang yang menolong setiap kita. Tim Keller berkata demikian. The ministry of mercy then is the best advertising a church can have. It convinces a community that this church provides people with actions for their problems, not only talk. It shows the community that his church is compassionate. Amin. Pelayanan belas kasihan adalah iklan terbaik buat gereja yang gereja bisa berikan. Bukan sosial media, bukan TikTok, tetapi pelayanan belas kasihan. Itu meyakinkan orang-orang bahwa gereja itu menyediakan orang-orang dengan aksi, bukan hanya tindakan. Walk the talk, not only talk the talk, gitu kan. Kalau zaman-zaman sekarang gitu. Not only talk, it shows community that this church is compassionate. Itu menunjukkan pada orang-orang bahwa gereja ini penuh dengan belas kasihan. Amin. Ini adalah rencana Allah untuk gereja, untuk tubuhnya. Di mana kita berjalan bersama-sama dan di dalam perjalanan tersebut pasti ada yang lemah. Ada yang rapuh, dan di situ kita hadir di dalam kerapuhan mereka, menolong mereka, berbelas kasihan mereka dengan mereka. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup bersama dan masuk ke dalam tujuan yang Allah itu sediakan buat kehidupan setiap kita. Amin. Jesus, who was sent by the Father and empowered by the Holy Spirit, died for a church, mati buat gereja, not just individual souls. We were created and redeemed for community. Kita diciptakan dan ditebus untuk sebuah komunitas. A community beautifully displayed in our triune God. Sebuah komunitas yang sangat indah menggambarkan, menunjukkan Allah Tritunggal kita. Allah yang mengasihi sejak semula. Allah yang mensupport sejak semula. Allah yang berelasi sejak semula. Itu ada di dalam gerejanya. Itu yang terjadi ketika Pentakosta. Kalau Bapak Ibu, teman-teman baca Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 bagian awal 1-11 itu bicara tentang orang-orang menerima bahasa roh lidah-lidah api. 11-41 itu bicara tentang apa? Khotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Betul? Terus setelah 3.000 orang bertobat apa yang terjadi? 3.000 orang itu bikin KKR sendiri-sendiri? Enggak. 3.000 orang tersebut. Alkitab mencatat Kisah Para Rasul 2, 42-47 mencatat bahwa orang-orang yang bertobat hidup di dalam komunitas. Amin. Mereka hidup di dalam komunitas. Mereka duduk, belajar kebenaran firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan mengubahkan kehidupan setiap mereka. Amin. Kita diciptakan dan ditebus untuk komunitas. Komunitas yang merepresentasikan Allah Tritunggal dengan indah. Allah sebagai pusat dari apapun yang menjadi respon dan reaksi setiap kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan dan mengusahakan hal ini? Karena kita punya Tuhan yang membawa kita dan menjaga kita bersama-sama dengan Dia. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Allah membawa kita kembali dekat bersama dengan Dia. Kesalahan kita tidak Ia perhitungkan. Yang Ia perhitungkan adalah sempurnanya kehidupan dan pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Amin. Dia bukan hanya membawa kita dekat, Dia menjaga kita untuk tetap dekat. Itu kata firman Tuhan. Dia bukan hanya baik dengan setiap kita, Dia juga setia dengan setia kita. Amin. Dan itulah yang menjadi dasar respon setiap kita. Kita hidup, kita meresponi satu sama lain, hidup di dalam komunitas karena ada Allah yang membawa kita dekat dan menjaga kita tetap dekat dengan Dia. Amin. Yang Yesus lakukan, karya penebusan, itu menjadi dasar bagi perbuatan kita. Dasar bagi respon kita, dasar bagi aksi kita untuk kita hidup di dalam
komunitas. Amin. Ada 3 pertanyaan refleksi yang saya ingin tanyakan. Pertanyaan pertama, apa yang saya kejar selama ini? Apakah Tuhan ingin saya mengejar hal tersebut? Atau jangan-jangan apa yang saya kejar membuat saya menjauh dari Tuhan dan komunitasnya. Menjauhkan saya dari rencana Allah. Membuat saya gak punya siapapun. Apakah saya telah dibutakan dengan ambisi saya secara pribadi? Yang kedua, apakah saya sudah menanamkan diri saya di dalam komunitas? Apakah kita sudah memilih untuk hidup di dalam gereja lokal? Mengizinkan Tuhan memulihkan orang lain melalui kehidupan kita. Dan mengizinkan Tuhan memulihkan kita melalui kehidupan orang lain. Dan yang ketiga, apakah saya sudah bersikap dengan benar di dalam komunitas? Apakah selama ini saya hanya menjadi konsumen di dalam gereja, memikirkan diri saya sendiri? Atau saya belajar untuk menjadi seperti Kristus, berinisiasi untuk menghadirkan pemulihan, menginisiasikan yang namanya transformasi, menginisiasi yang namanya perubahan. Apakah selama ini saya hanya menuntut orang-orang untuk mengerti saya, atau saya sudah belajar untuk menjadi seperti Kristus, menginisiasi perubahan, menginisiasi kasih, karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan.